Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru di hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, lindungi, pelihara kami. Cobaan apapun Tuhan jauhkan dari kami. Tiba saatnya kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 31. Tuhan berkati kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini bertumbuh subur, berakar, berbuah lebat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Yang menjadi nats renungan di ayatnya yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, dan telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Hidup penuh dengan persoalan, bahkan ketika kita hidup dalam Tuhan, orang fasik selalu ada dan menjadi rintangan yang tidak kecil bagi orang percaya. Tidak jarang mereka menempatkan diri sebagai lawan dari anak-anak Tuhan. Pergumulan yang sama juga dialami oleh Daud. Daud berseru kepada Tuhan untuk memohon kelepasan dari orang-orang fasik yang selalu menimbulkan masalah. Ia berserah penuh dengan iman kepada Tuhan. Daud hendak mengontraskan diri dengan para penyembah berhala tentang bagaimana ia secara total berserah kepada Tuhan di ayat 37. Daud menjelaskan perasaan yang dialaminya akan tiada pertolongan ketika kebencian dan penolakan itu. Ternyata kesulitan itu akan dapat dihadapi dengan lebih mudah ketika seorang memiliki relasi dengan Tuhan yang berdaulat. Ayat 10 sampai ayat 14. Ia percaya bahwa masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Ayat 15 dan ayat 16, Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh hidupnya. Atas pengakuan inilah Daud mengajak orang percaya untuk mengasihi Tuhan. Di ayat 24, serta menguatkan meneguhkan hati mereka dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Ayat 20. Seperti Daud, kehidupan di dalam dunia yang penuh dosa ini tidak mudah untuk dijalani. Orang fasik hadir di sekeliling dan menjadi lawan. Tidak jarang orang fasik harus mengalami penindasan dan penganiayaan, kebencian dan penolakan, ditambah tiada pertolongan dan putus harapan. Ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, seruan Daud menjadi kunci bagi kita untuk beroleh kelepasan. Relasi dengan Allah yang hidup menjadi kunci bagi kita untuk bisa tetap bertahan dalam kesesakan. Marilah kita terus mengasihi Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap teguh berharap kepada-Nya. Dialah yang memegang masa depan kita. Dia pasti memberi yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dengan memahami bahwa Tuhan mengasihi dan peduli terhadap kita sesuai dengan firman-Nya, kita dimampukan tetap beriman dalam masa-masa yang sulit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Hanya dari Tuhan saja datang pertolongan bagi kita. Dia tahu apa yang kita alami dalam hidup ini. Untuk itu berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Tuhan yang kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tapi kemarin Bapak Ibu
Tuhan memberkati firman-Nya. Dan kita tetap aman dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pada surga kami mengucap syukur, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus hebat, dahsyat, luar biasa. Kudus hebat, dahsyat, luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, aman dalam tangan Tuhan. Berkati tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami semua. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat itu mengajar musuh-musuh supaya bertobat. Mengajar orang-orang jahat supaya sadar dan bertobat. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan, roh setan, iblis semua diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Iblis keluar. Kuasa kegelapan, roh setan, iblis diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan. Berkati kami, hidup kami, berkati Tuhan. Buat kami semua masa depan kami cerah dalam Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hanya dari Tuhan saya datang pertolongan. Hanya dalam tangan Tuhan saya datang bersama. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus.